Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada episode kali ini merupakan episode wawasan lintas agama. Dan topik pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai konsep kiamat dalam agama-agama besar yang dianut di dunia. Jadi teman-teman, di balik keberagamannya antar tiap agama, ternyata hampir semua agama itu mengakui adanya konsep hari akhir dengan segala nama dan istilah di masing-masing agama. Nah, konsep akhir zaman ini secara umum disebut dengan istilah eskatologi. Eskatologi atau konsep akhir zaman ini terikat dengan sebuah konsep yang lebih besar, yaitu mengenai sejarah alam semesta. Kajian sejarah alam semesta secara umum disebut dengan istilah kosmologi, yang mana akhir dari sejarah alam semesta disebut dengan eskatologi, teman-teman. Jadi kosmologi endingnya itu disebut dengan eskatologi. Pembahasan kosmologi dalam tiap-tiap agama ini juga merupakan kajian yang menarik, teman-teman. Tahukah kamu di mana pada awalnya menurut Alkitab Bible pada Perjanjian Lama dunia itu terdiri dari 3 lapisan, ya, 3 bagian, yakni Shamayim atau langit pada lapisan pertama, kemudian ada Eres atau bumi pada lapisan kedua, dan kemudian di bawah bumi itu ada yang namanya Sheol. Ada 3 bagian itu dalam Perjanjian Lama. Namun setelah abad keempat sebelum Masehi, hal ini secara bertahap digantikan oleh kosmologi ilmiah Yunani yang menceritakan bahwa bumi itu bentuknya bulat, tidak lagi berlapis-lapis seperti tadi. Atau ada juga yang mengatakan bahwa dunia ini sedang ditopang oleh gajah yang sedang berdiri di atas penyu. Nah, hal ini disebut dengan akupara dalam kosmologi agama Hindu. Kajian ini, soal pembahasan ini kapan-kapan akan kita bahas tentunya, karena pasti sangat seru. Oke, kembali lagi ke topik eskatologi atau konsep akhir zaman atau kiamat di tiap-tiap agama. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, pastikan kamu klik tombol subscribe di bawah video ini dan juga tombol lonceng untuk mendapatkan updatean video terbaru dari Rabbanians ID. Tapi kalau kamu tidak yakin video ini bermanfaat, kamu bisa tahan terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng hingga kamu selesai menonton ini sampai akhir. Nah teman-teman, kata kiamat itu diambil dari serapan kata bahasa Arab, yaitu al-qiyamah. Al-qiyamah itu dari istilah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah juga berarti hari kiamat. Dalam Islam memahami bahwa kiamat terbagi kepada 2, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro menggambarkan kepada bencana, kepada musibah, kepada kematian, itu disebut dengan kiamat sugro. Namun untuk kiamat kubro atau kiamat besar yang mengacu kepada peristiwa kiamat yang paling besar dan akhir di mana alam raya ini hancur. Mengenai datangnya hari kiamat kubro ini, Rasulullah memberikan peringatan dan tanda-tanda akan kedatangannya. Ini seperti adanya bencana, peperangan, kedatangan Imam Mahdi, Nabi Isa turun, kedatangan Ya'jud dan Ma'jud, dan lain sebagainya. Nah, mengenai hal ini lebih lanjut, teman-teman dapat membaca kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim, ya, karyanya Ibnu Katsir, seorang mufasir, dan teman-teman dapat membaca kitabnya, yakni Dahsyatnya Hari Kiamat, yang mana buku ini merupakan terjemahan dari kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim. Bagi teman-teman yang ingin membaca buku ini dan ingin memiliki buku ini, teman-teman dapat memilikinya dengan klik tombol link yang ada di deskripsi video atau yang ada di kolom komentar. Jadi teman-teman, di sini saya tidak menjelaskan konsep eskatologi dalam Islam lebih jauh, ya, karena pastinya penonton banyak yang sudah paham. Oleh karenanya, mari kita bahas konsep kiamat di beberapa agama lainnya. Jadi teman-teman, ternyata sebelum Yahudi dan Kristen, agama yang pertama kali berbicara mengenai kiamat adalah agama Zoroaster. Agama Zoroaster ini merupakan agama tua yang muncul abad 6 sebelum Masehi. Dalam agama ini mereka menyebut hari kiamat dengan sebutan Fraskareti, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab mereka, kitab suci mereka, yaitu kitab Avesta. Nah, menjelang kiamat dalam keyakinan Zoroaster, mereka akan diutus 3 juru selamat dengan nama atau sebutan Aushedar, kemudian Aushedar Mahda, yang terakhir Shayoshan. Mereka akan memusnahkan kejahatan dan mengembalikan keadilan, lalu mendirikan kerajaan Ahura Mazda. Ahura Mazda adalah sebutan Tuhan dalam agama Zoroaster. Setelah itu kemudian terjadilah kiamat dan semua binasa, lalu semua manusia bangkit kembali dan dihadapkan kepada pengadilan Tuhan. Dan bagi yang memiliki kebaikan akan dimasukkan ke dalam surga yang disebut dengan paradisa. Nah, akan tetapi teman-teman, kalau misalnya mereka tidak bernasib baik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan duzakh.
Nah, model konsep eskatologi Zoroaster ini cukup familiar dengan konsep eskatologi dari agama Yahudi. Dalam ajaran agama Yahudi ini, sebutan kepada hari kiamat disebut dengan istilah Aharit Hayamim, di mana kiamat bagi mereka juga tidak lepas dengan adanya kedatangan sosok juru selamat yang disebut dengan Mesias. Kalau kita dalam Islam disebut dengan Al-Masih. Nah, kapankah datang Mesias ini? Nah, dalam Talmud disebutkan dalam Traktat Sanhedrin 97a disebutkan bahwa Mesias Yahudi akan datang pada tahun 6000 dalam hitungan tahun Ibrani, tahun dalam agama Yahudi. Nah, ini diperkirakan sekitar dari matahari terbenam tanggal 29 September 2239 sampai matahari tenggelam tanggal 16 September 2240 pada kalender kita. Artinya September tahun 2240 akan terjadi kiamat menurut hitungan Talmud. Nah, kemudian setelah kiamat dan penghancuran akan adanya penghidupan kembali di suatu masa yang mereka sebut dengan istilah Ha'olam Haba, yang diterjemahkan sebagai dunia baru. Kalau kita sebutannya hari akhirat seperti itu. Ha'olam Haba juga dianggap sepadan dengan istilah surga. Namun bagi yang berdosa akan juga dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan Gehinom. Gehinom bagi mereka merupakan tempat penyucian jiwa atau disebut purgatori, di mana mereka akan berada di sana selama 11 atau 12 bulan saja. Namun bagi mereka yang memiliki dosa yang banyak, mereka akan tinggal di sana lebih lama dari itu. Namun teman-teman, sebenarnya konsep eskatologi atau konsep kehidupan setelah kematian seperti surga dan neraka dalam Yahudi masih samar-samar, sehingga mereka sendiri jarang untuk membicarakan perkara ini. Nah, dalam Kristen menyangkut kiamat atau hari akhir juga berkaitan dengan kedatangan kembali Yesus kedua kali. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyebut periode sebelum akhir zaman ini sebagai waktu yang penuh dengan kesengsaraan besar, yang disebutkan dalam Matius pasal 24 ayat 21, penderitaan yang disebutkan dalam Markus pasal 13 ayat 19, dan hari-hari pembalasan dalam Lukas pasal 21 ayat 22. Kemudian adanya penghakiman dan dunia baru atau Olam Haba dalam versi doktrin Kristen tersebut. Adapun soal kapan datangnya Yesus kedua kali dan juga kapan kiamat, sebenarnya dalam Kristen sudah banyak yang memprediksi. Namun dalam Bible, Yesus sendiri tidak mengetahui kapan tibanya kiamat sebagaimana berbunyi dalam Markus pasal 13 ayat 32. Tentunya ayat ini memiliki interpretasi yang berbeda bagi agama Kristen sendiri. Kiamat dalam Kristen pula tidak jauh berbeda dengan konsep Yahudi secara umumnya. Lalu bagaimana dengan agama Hindu? Dalam Hindu, konsep kiamatnya agak berbeda, teman-teman. Jadi gini, Hindu kan mereka meyakini jika seseorang yang mati akan hidup kembali dengan raga yang baru. Nah, konsep ini disebut dengan istilah reinkarnasi, atau mereka menyebutnya dengan istilah punarbhawa atau samsara. Artinya bagi mereka siklus hidup itu tidak ada akhir karena terus bereinkarnasi terus-terusan. Yang berbeda dengan konsep agama-agama Abrahamik, bagi seseorang yang telah meninggal, dia tidak akan hidup lagi di bumi. Dia akan menghadapi kehidupan berikutnya. Hal ini juga terjadi terhadap siklus alam semesta atau kosmologinya agama Hindu, di mana dalam Hindu semesta atau bumi khususnya akan terus berputar tanpa akhir. Hal ini disebut dengan istilah kosmologi siklik, ya, dari kata siklus. Berbanding terbalik dengan konsep agama-agama Abrahamik seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam, dan juga Zoroaster. Ada akhir dari kehidupan, ada akhir dari alam semesta. Nah, hal ini disebut dengan istilah kosmologi linier karena dia satu jalur seperti itu. Nah, menariknya teman-teman, bagi agama Hindu, kiamat terjadi karena Dewa Brahma telah tutup umur, telah tutup usia. Dewa Brahma dalam Hindu adalah sebutan kepada dewa yang menciptakan, dewa pencipta. Kemudian Dewa Siwa yang bertugas untuk melebur dan menghancurkan alam semesta akan mengambil tugasnya untuk menghancurkan isi jagat raya ini. Nah, peristiwa ini disebut dengan Maha Pralaya atau kiamat dalam agama Hindu. Nah, setelah Brahma wafat, ya, setelah dewa pencipta ini wafat, maka kemudian alam kosong. Kemudian Tuhannya para dewa dalam Hindu, yakni Brahman, ya. Brahman dengan Brahma itu berbeda. Brahman itu adalah Tuhannya para dewa. Dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu adalah manifestasi dari Tuhan. Ada Brahma, ada Siwa, ada Wisnu. Mereka ini adalah manifestasi dari Brahman. Brahman itu Tuhan. Dan Brahman itu tidak memiliki patung. Nah, jadi kemudian Tuhannya para dewa dalam Hindu, yakni Brahman, kemudian menciptakan lagi Dewa Brahma, dewa pencipta. Dan kemudian Brahma menciptakan lagi alam raya. Maka alam raya terjadi kembali dan hidup kembali manusia ketika itu. Nah, berapakah umur Dewa Brahma?
umur Dewa Brahma adalah 100 tahun kalpa. Kalpa merupakan suatu satuan waktu dalam kosmologi Hindu. Nah, 1 tahun kalpa sama dengan 3.110.400.000.000 tahun di bumi. Jadi 1 kalpa merupakan 1 hari bagi Dewa Brahma. 1 hari bagi Brahma sama dengan 1000 yuga. 1 yuga itu terdiri dari 4 zaman, yakni ada Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Di mana masing-masing masa yuga memiliki masa berlangsung ratusan ribu hingga ribuan juta tahun bumi. Nah, masa yang kita tinggali sekarang disebut dengan era Kali Yuga, yakni bermula sejak tanggal 17 atau 18 Februari tahun 3102 sebelum Masehi dan akan berakhir pada tahun 428.899 Masehi ke depan. Pada masa ini juga dinubuatkan akan adanya banyak kekacauan dan berbagai hal hingga akhirnya muncul juru selamat yang disebut dengan Kalki Avatar, yang merupakan inkarnasi dari Dewa Wisnu yang muncul dengan kuda putih dan akan membasmi dosa dan setan. Sehingga setelah era Kali Yuga, maka akan muncul masa restart kembali. Bumi akan restart kembali ke era Satya Yuga yang pertama tadi. Di mana pada era Satya Yuga di sini manusia akan memasuki masa keemasan, masa penuh sukacita, masa kemakmuran. Begitu seterusnya sampai ke masa-masa kembali lagi ke masa Kali Yuga. Kali Yuga kembali lagi ke masa Satya Yuga. Akhir zaman dalam kosmologi Hindu berada di era Kali Yuga. Namun Hindu tidak memahami era Kali Yuga ini sebagai penghancuran alam semesta. Nah, penghancuran semesta atau Mahapralaya dalam Hindu itu disebabkan karena berakhirnya usia Dewa Brahma. Sehingga menurut hitungan Hindu, kiamat akan terjadi dalam waktu yang sangat super lama karena usia Brahma yang sangat lama. Seperti itu. Nah teman-teman, reinkarnasi juga dianut oleh keyakinan agama Buddha yang serupa dengan Hindu, di mana adanya hidup berterusan dengan raga berganti. Konsep kosmologi atau semesta dalam ajaran Buddha menceritakan bahwa alam jagat semesta ini ada begitu banyak bumi, dan sebelum bumi ini ada, telah ada bumi-bumi lain, seperti itu. Kiamat dalam agama Buddha itu bukan mengenai kehancuran semesta, melainkan kehancuran suatu planet, kehancuran suatu bumi. Dan proses penghancurannya memerlukan waktu yang begitu lama. Karena proses kehancuran bumi dalam Buddha itu disifatkan dengan begitu natural. Jadi terjadi secara natural seperti itu. Bumi akan hancur dalam waktu yang sangat lama dan akan tercipta kembali bumi yang baru. Sehingga bagi Buddha, kiamat bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan bumi yang baru itu. Nah, disebutkan dalam Aguttara Nikaya Sattakanipata, pada masa yang begitu panjang, nanti bumi akan muncul lebih dari 1 matahari, hingga berjumlah 7 matahari, sehingga membuat bumi terasa panas terbakar, yang membuat bumi itu lenyap. Nah, begitulah gambaran kiamat yang terjadi dalam agama Buddha. Kiamat dalam Buddha juga berkaitan dengan kemerosotan moral, sama seperti agama lain ya, karena tidak ada lagi yang mempraktikkan ajaran Buddha Gautama. Sehingga diutuskanlah seorang Buddha untuk menegakkan dharma dan moral yang disebut dengan Buddha Maitreya. Nah, kapan Maitreya ini akan datang? Jadi teman-teman, saat Buddha Maitreya ini datang, umat manusia itu memiliki masa umur mencapai 80.000 tahun. Kalau begitu, umat manusia memerlukan waktu yang sangat lama untuk mencapai evolusi harapan hidup hingga usia 80.000 tahun. Jadi, menurut agama Buddha, berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan, kehancuran bumi tidaklah datang dalam waktu yang dekat ini. Bahkan bisa jadi begitu sangat lama. Karena yang pertama, manusia harus memiliki usia 80.000 tahun. Dan kemudian bumi akan memiliki matahari lebih dari 1, yakni 7 matahari. Ini kalau dikira-kirakan akan terjadi begitu sangat lama. Begitulah kosmologi dan eskatologi dari agama Buddha. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk topik kita di hari ini. Di sini kita dapat simpulkan bahwa semua agama besar memiliki kepercayaan akan adanya kehancuran dunia yang disebut dengan kiamat, dengan rincian yang berbeda dan beragam macam tentunya. Kedua, semua agama sepakat bahwa akhir zaman merupakan kondisi di mana kemerosotan moral, kemudian kekacauan, kesusahan, dan kehancuran. Ketiga, karena kondisi akhir zaman yang sebegitu rumitnya, maka dalam setiap agama memiliki konsep bahwa adanya seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat di akhir zaman tersebut. Keempat, agama Zoroaster dan rumpun agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki kesamaan bahwa setelah terjadi kiamat, maka tidak ada lagi kehidupan di dunia. Semua yang mati akan memasuki kehidupan berikutnya. Dan yang kelima, berbeda dengan agama Dharma seperti Buddha dan Hindu, bahwa setelah kematian akan ada kehidupan lagi di dunia dengan fisik yang baru. Begitu pula dengan semesta.
semesta setelah kehancurannya akan ada semesta baru yang diciptakan. Kira-kira kesimpulan apa lagi yang dapat teman-teman petik dari video ini? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian menyukai video dan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng karena akan ada banyak video-video menarik seputar kajian agama-agama yang akan kita bahas agar kita saling mengenal seperti itu. Like video ini jika bermanfaat dan share apabila video ini perlu diketahui oleh orang lain. Dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.